Assalamualaikum teman-teman semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera ya. Jadi episode kedua ini saya mulai dari Jalan Hayamuruk atau persimpangan Tugu Kren PDAM Kota Madiun ya. Dan sekarang kita melintasi jembatan Beranjangan ya, atau Sungai Bantaran. Kalau nggak salah sih ini sungai adalah perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan ya. Serta jangan lupa ya teman-teman untuk menonton episode yang pertama agar supaya cerita perjalanan ini nyambung ya. Dan link videonya ada di pojok kanan atas serta di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut lagi di episode kedua ya. Karena masih ada episode-episode selanjutnya. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, langsung aja ya di subscribe serta aktifkan tombol loncengnya. By the way nih, ngomongin Kabupaten Magetan ya, saya sedikit cerita tentang sejarah dan mitosnya. Ngomongin sejarah dan asal-usul Magetan, jadi kabupaten ini tuh berada di kaki Gunung Lawu ya, yang berjuluk The Sunset of East Java. Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur ya, yang terkenal dengan telaga sarangannya. Dan sejarah Kabupaten Magetan dimulai sejak masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam ya. Sebelum berbentuk kabupaten, Magetan disebut sebagai daerah mancanegara Kerajaan Mataram Islam. Namun daerah Magetan sebenarnya sudah dihuni sejak masa Kerajaan Kediri ya. Hal itu dapat dibuktikan dengan penemuan artefak dan sisa-sisa peradaban umat Hindu berupa candi dan pertirtaan. Serta bicara mitos, karena Magetan terkenal dengan telaga sarangannya, jadi saya akan sedikit membahas mitos telaga sarangan ya. Jadi telaga sarangan yang berada di Magetan, Jawa Timur merupakan tempat wisata alam yang populer bagi wisatawan lokal ya. Lokasi telaga sarangan sendiri berada di ketinggian 1287 meter di atas permukaan laut. Jadi lokasi tepatnya Telaga Sarangan berada di Jalan Raya Telaga Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, dan Provinsi Jawa Timur ya. Dan suhu udaranya juga cenderung dingin, yaitu berkisar antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Selain tempatnya yang sejuk dan indah, pengunjung di Telaga Sarangan bisa menjajal berbagai aktivitas, mulai dari naik speedboat hingga berkuda. Walaupun Telaga Sarangan tampak menjadi tempat wisata yang indah dan menyenangkan, namun ada mitos yang banyak dipercayai oleh penduduk sekitar. Dan salah satu mitosnya adalah soal pasangan kekasih yang akan putus jika bercinta di dekat Telaga Sarangan. Dikatakan bahwa pasangan kekasih tersebut bisa putus karena terkena kekuatan gaib ya, berupa kutukan. Dan memang harus selalu diingat sih bahwa seseorang wajib selalu menjaga sikap dimanapun kita berada demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Serta berbicara tentang legenda Telaga Sarangan ya. Jadi Telaga Sarangan terbentuk secara alami dan mempunyai luas mencapai 30 hektar. Uniknya nih, di bagian tengah ada sebuah pulau dan penduduk setempat menganggap bahwa pulau tersebut adalah tempat keramat, serta dipercaya sebagai lokasi bersemayamnya roh leluhur, yakni Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Dan adanya dua sosok tersebut merupakan alasan mengapa banyak orang yang menyebutnya dengan nama Telaga Pasir ya, selain nama Telaga Sarangan.
Jadi seperti itu teman-teman, sepenggal kisah dan legenda tentang Magetan dan Telaga Sarangan. Jadi teman-teman boleh percaya atau enggak, namanya juga mitos dan legenda ya. Dan sekarang ini saya sudah berada di Jalan Raya Magetan Goranggaring ya teman-teman. Dikarenakan BBM tinggal 2 bar, antisipasi nih jika nanti tidak menemukan SPBU, jadi saya mengisi BBM-nya di sini. Berapa? 50 Mbak. 50. Ini kita nomor. Dan bener dong, di SPBU ini nggak ada Pertalite ya. Jadi saya mengisi Pertamax sebesar 50.000. Oke, setelah BBM aman, kita lanjut lagi ya. Nah, dikarenakan saya ingin rute ke Telaga Sarangan lebih cepat, jadi saya tanya si Mbah ya, Mbah Google maksudnya. Dan sama si Mbah dilewatkan jalan ini dong. Jalannya kecil, sempit, tanjakannya cukup terjal ya. Tetapi kalau sekelas Honda ADV sih masih sanggup lah ya. Dan setelah kita melewati jalan yang kecil, sempit, serta tanjakan cukup terjal ya, ternyata kita dilewatkan jalan yang tembusannya di depan Pasar Pelausan nih. Wah, ternyata lumayan cepet juga ya. Jadi rencananya nanti saya tuh nggak langsung ke Jogja ya, dan mampir dulu ke Telaga Sarangan, serta kayaknya bermalam di sekitar telaga deh. Anyway, nanti saya akan kasih trik nih supaya memasuki kawasan Telaga Sarangan tanpa berbayar ya. Jadi simak terus ya video ini, jangan di skip-skip deh pokoknya. Serta juga siapkan cemilan, rokok, serta kopinya ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi, gas terus sampai ke Telaga Sarangan. Nah, di jalan ini nih teman-teman, yang nantinya akan bebas biaya masuk kawasan Telaga Sarangan ya. Jadi sebenarnya tuh kalau ke arah Telaga Sarangan juga searah ke Cemoro Sewu ya, atau ke Tawangmangu. Jadi di pertigaan bawah tadi seharusnya belok ke kanan karena aspalnya yang lebih landai ya. Tetapi kita ambil yang lurus ya teman-teman, yang tanjakannya amat sangat terjal ya. Ini kira-kira berapa derajat ya kemiringannya? Dan kalau di kamera sih nggak begitu kelihatan ya, padahal aslinya miring banget, asli deh sumpah.
Jadi kalau teman-teman pengen lewat jalur ini, pastikan dulu kondisi kendaraannya cukup prima ya. Dan di depan terlihat ada Honda Scoopy yang nggak kuat nanjak ya. Kelihatannya sih dibantu oleh temannya yang menggunakan New Nmax. Dan jalur ini tuh bisa disebut juga sebagai pintasan ya, karena kayak potong kompas gitulah ya, pemotongan jalan yang ekstrim nih. Dan di sini saya juga hampir gagal nanjak ya. Ya masih bisa sih, meskipun gremet jalannya ya. Pikir saya sih masa di Bromo kuat nanjak, di sini enggak. Tetapi sebenarnya kalau untuk melintasi tanjakan terjal tuh nggak cuman membutuhkan torsi motor yang besar ya. Yang paling penting tuh juga momentum. Jadi kalau momentumnya nggak pas, sebesar apapun torsi motor kalian ya pasti gagal nanjak. Dan inilah teman-teman, di sebelah kanan adalah gerbang utama masuk di area kawasan Telaga Sarangan ya. Berhubung kita nggak melewatinya, jadi ya nggak usah bayar lah ya. Dan tanjakan terjal tadi tuh ketemunya di perempatan gerbang loket utama ya. Jadi setelah perempatan gerbang loket utama tadi, kita ambil yang lurus ya, dan belok ke kiri nantinya. Kalau lurus terus itu ke arah Cemoro Sewu atau Tawangmangu ya. Nah, setelah belok kiri ini, kita juga akan ketemu lagi pintu loket ya. Tetapi kayaknya udah gak dipakai deh. Dan kayaknya sih dikhususkan untuk pintu keluar kendaraan ya, yang berkunjung di Telaga Sarangan ini. Oke deh teman-teman, yuk kita lanjut lagi langsung ke penginapan yang berada persis di pinggir Telaga Sarangan ini ya. Dan by the way ini tuh weekdays ya teman-teman. Tetapi dari tadi banyak kayak semacam instansi gitu deh yang berlibur pastinya. Tapi nggak tahu lagi sih ya. Tapi cukup sepi sih kalau weekdays gini. Terlihat jarang adanya speedboat yang memutari telaga. Coba deh nanti saya tak naik speedboat ya, dan makan sate di pinggir telaga. Kayaknya enak juga ya.
Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di penginapan ya. Namanya Villa Arjuna 2. Nanti kontak personnya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Dan setelah konfirmasi, lalu kita memasukkan kendaraan kita di parkiran belakang ya. Dan seperti inilah teman-teman suasana penginapan dan kamar yang saya tempati berada di lantai 3 ya. Keren gak nih teman-teman? Ya kamarnya sih biasa-biasa aja ya. Tetapi di villa ini tuh lebih tepatnya kita membeli view ya. Jadi dengan harga sekitar 350.000 di weekdays ya. Menurut saya sih oke-oke aja lah ya. Setelah sedikit mereview kamar serta ruangan yang disediakan oleh Villa Arjuna 2, setelah itu saya akan ajak teman-teman time-lapse video memuterin Telaga Sarangan ya, dan dilanjutkan naik speedboat. Setelah muterin Telaga Sarangan nih, saya lanjut naik speedboat ya.
dengan tarif kalau nggak salah sekali putaran itu 80.000, dua kali putaran 150.000, dan kalau 3 kali putaran itu 200.000 ya. Dan kalian juga bisa request sama nahkodanya jika kalian ingin berfoto-foto atau minta arahan spot foto yang cukup bagus lah ya. Dan kenalin teman-teman, nahkoda dengan nama Mas Muklas ya, serta dengan julukannya yaitu Stoner. Mas Muklas ini orangnya welcome banget sih, humble juga, nggak rewel ya pastinya, untuk melayani kemauan customernya. Dan jika teman-teman menginginkan speedboat dengan kecepatan slow juga bisa, bahkan pengen ngebut sambil ngeter juga dilayani kok. Ya sedikit memacu adrenalin sih, tetapi jangan sampai lupa pakai pelampung ya, karena semua itu sudah disediakan oleh nahkodanya. Dan untuk kontak person nahkodanya atau Mas Muklas Stoner nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Teman-teman juga bisa tanya-tanya mungkin tentang penginapan atau yang lainnya.
Dan selain speedboat, teman-teman juga bisa berkuda ya, dengan tarif kalau nggak salah 75.000 sekali putaran. Tergantung teman-teman sih mau naik speedboat atau berkuda, atau malah keduanya juga boleh kok. Serta juga di pinggir Telaga Sarangan banyak sekali pilihan penginapan dan penjual oleh-oleh ya. Dan yang khas kalau di Telaga Sarangan itu makan sate di pinggir telaga. Oke teman-teman, setelah kita muter-muter telaga dan naik speedboat, saatnya kita makan satai ya, satai kelinci. Di pinggir telaga sembari lihat speedboat, serta juga ada orang yang mancing juga deh kayaknya. Dan waktu menunjukkan sore hari menjelang senja ya. Dan setelah ini saya akan beristirahat agar supaya stamina besok kembali pulih untuk melanjutkan perjalanan ke Jogja via Tawangmangu. Jadi sekian dulu ya teman-teman, see you di next video. Salam satu aspal.